Bapak SMA Negeri 1 Wotobi sebagai pendampingan nol. Adapun tujuan saya Pak Kais menemui Bapak ini minta izin untuk menemui CGP-nya. Yang pertama mungkin saya mau melihat dukungannya Bapak terhadap proses yang sudah berjalan pada CGP kita. Apakah di dalam mereka mengikuti pembelajaran daring dengan fasilitatornya itu tidak mengganggu pembelajaran di kelas. Kemudian harapan dan kekhawatiran Bapak terhadap implementasi perubahan di ruangan kelas sesuaikah pemikiran Ki Hajar Dewantara, serta bagaimana refleksi dari pendampingan nol ini yang baru kami lakukan untuk meningkatkan kualitas pemikiran Ki Hajar Dewantara. Silakan Pak. Ya, terima kasih Bu. Selamat datang di SMA 1 Wotobi. Ibu sebagai motivator sekaligus pembimbing dari guru kami yang calon guru penggerak di SMA 1 Wotobi. Saya sangat senang kedatangannya Ibu, di mana guru kami yang dua orang ini terus meningkatkan kualitas diri dalam rangka ingin mencapai tujuan-tujuan dari program guru penggerak. Sebagai kepala sekolah, saya melihat bahwa program guru penggerak dan sekaligus sekolah penggerak itu memang arahnya sangat positif karena dilatar belakangi dengan program pola pemikiran dari Ki Hajar Dewantara. Saya sangat senang dan mendukung terus untuk ketercapaian dari program baik itu guru penggerak maupun nanti sekolah penggerak. Saya melihat bahwa guru penggerak yang mulai mereka beraktivitas setelah mereka mendaftar itu ada peningkatan dari mulai mereka membuat perencanaan program pembelajaran, kemudian mereka tampilkan di kelas sebagai pelaksanaan dari perencanaan tadi itu, terus ada perubahan yang saya melihat ke arah yang positif, karena di mana harapan dalam proses pembelajaran itu kan muaranya ke anak-anak, di mana anak-anak kita kan diinginkan supaya mereka, apalagi dalam program ini ada profil-profil yang diharapkan terhadap anak-anak, yaitu profil profil Pancasila ya. Di mana profil itu diharapkan anak-anak bisa mandiri, bisa bergotong royong, bisa melihat secara global dunia ini tidak sempit dan seterusnya, sehingga harapan kita kepada anak-anak mereka bisa betul-betul menjadi anak-anak yang memiliki sikap yang diharapkan oleh negara. Selanjutnya mengenai harapan, tantangan, kemudian hambatan-hambatan. Ketika saya berada di sini, memang sekolah ini sudah menunjukkan sekolah yang berada pada level atas dengan akreditasinya A. Sehingga saya harus mempertahankan itu. Dia sudah menjadi sekolah rujukan, dia juga sudah menjadi sekolah pendamping untuk pengimbas dan lain sebagainya, karena sekolah ini sudah dari awal terus memacu diri menjadi sekolah yang lebih dari sekolah yang lain. Sehingga dengan ada program ini, guru penggerak dan sekolah penggerak, saya terpacu untuk itu. Apa tantangan-tantangan, apa hambatan yang sebetulnya banyak, antara lain bagaimana semangat dari guru yang
terus perlu dimotivasi. Dan sebagai kepala sekolah, ketika kita kaitkan dengan melihat apa itu Ki Hajar Dewantoro dengan program-programnya Tuturi Handayani itu ya, di mana seorang leader harus dia berada di depan, dia harus berada bersama-sama di tengah dan berada di belakang itu sebagai pendorong. Itu terus saya lakukan. Kenapa? Karena saya berpikir sebagai pimpinan, bagaimana saya harus bisa menjadi contoh yang baik dengan kepribadian yang baik. Karena saya berpikir bahwa saya tidak harus mencari kebenaran dan tidak harus membenarkan pembenaran, tetapi saya harus mencari kebaikan. Karena berfastabikul khair, seperti itu. Sehingga semua harus seperti itu. Dan kemudian saya mendorong kepada teman-teman, di mana teman-teman saya yang juga butuh motivasi dengan inovasi-inovasi yang ada sama mereka dan juga ada sama saya. Kita akan gabung untuk bisa terus mempertahankan, bahkan kita memajukan semua kita. Nah, inilah yang ketika ada hambatan-hambatan itu, insya Allah saya akan berupaya hambatan-hambatan apa yang ada di sekolah ini, terus saya cari solusi-solusi yang terbaik. Saya berkomunikasi dengan komite, berkomunikasi dengan pemerintah setempat, saya berkomunikasi dengan dunia usaha dan dunia industri, bagaimana mengelola supaya sekolah ini punya supaya punya nilai plus di dalam berkomunikasi dengan top builder yang ada. Saya kira mungkin ini Bu yang saya terima kasih banyak. Mudah-mudahan sekolah ini yang Ibu sebagai pendamping ke guru penggerak yang ada di sekolah ini terus dipacu dan bisa meningkatkan kualitas yang ada dan bisa mengimbas kepada guru-guru yang lain. Saya kira ya, Pak. Jadi terima kasih banyak atas komitmennya Bapak terhadap dukungannya pada CGP, dan mungkin Pak kita akhiri dulu bincang-bincang kita sebagai permohonan izin saya untuk lebih mendalami Insyaallah CGP. silakan dilanjutkan. Jadi saya ingin bertemu Pak dengan CGP-nya Bapak. Silakan. Terima kasih banyak Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hari ini kita bertemu dalam pendampingan individu 0. Saya berterima kasih sekali dengan waktu yang Ibu berikan kepada kami ini. Kita sudah sepakati bahwa Sabtu adalah waktu yang tepat untuk kita saling pendampingan. Tujuan saya di dalam pendampingan individu 0 ini sesuai dengan PDF, petunjuk pedoman dari Kemdikbud. Yang pertama itu adalah bagaimana tantangan belajar daring selama 1 bulan bersama dengan fasilitator di LMS. Yang kedua, bagaimana refleksi penerapan perubahan kelas sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ada beberapa pertanyaan yang mungkin kita bisa share sebagai respon Ibu Hidra. Kita mulai dulu dari pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama ini adalah proses apa yang sudah berjalan selama 1 bulan berakhir. Ya. Terima kasih Ibu Haji Fatimah karena sudah bersedia datang di sekolah kami ini Bu, dengan segala kekurangannya, mohon dimaafkan. Jadi selama mengikuti pendidikan guru penggerak ini, beberapa hal yang sudah saya terima. Yang pertama, kita dimulai dari Lokakarya 0 yang kami berkenalan langsung dengan para pendamping yang hebat, yang luar biasa, yang selalu memotivasi kami dalam
setiap kegiatan yang kami lakukan selama pendidikan guru penggerak ini. Yang pertama, kemudian yang kedua, kami juga mengikuti pendidikan guru penggerak ini dengan alur merdeka. Alur merdeka ini yang mulai dari diri, kemudian eksplorasi konsep, kemudian refleksi terbimbing, kemudian ada ruang kolaborasi, kemudian ada juga demonstrasi kontekstual, termasuk elaborasi pemahaman di mana kami menerima materi dari para instruktur yang hebat, kami dibimbing, kemudian ada koneksi antar materi, dan terakhir aksi nyata yang telah kami lakukan selama kami mengikuti modul pembelajaran di guru penggerak ini. Itu Sama juga fasilitator ya. iya, sama dengan fasilitator. Terima kasih banyak Bu. Mungkin kita pindah lagi ke pertanyaan kedua. Capaian apa yang diperoleh selama 1 bulan terakhir ini? Ya. Jadi selama 1 bulan terakhir ini kami sudah menerima materi yang pertama mengenai refleksi pemikiran dari Ki Hajar Dewantara. Itu yang pertama yang memang mengajarkan kami banyak hal, termasuk semboyan dari Ki Hajar Dewantara mengenai Ngarso Sungtolodo, Umadya Mangunkarso, dan Tuturi Handayani. Bagaimana kita sebagai guru berperan memberikan motivasi kepada siswa, menjadi teladan bagi mereka, dan menjadi agen perubahan dalam transformasi pendidikan Indonesia. Kemudian kami juga menerima materi nilai-nilai dan peran dari seorang guru penggerak. Ya, terima kasih banyak. Ya, kita pindah lagi ke pertanyaan ketiga. Bagaimana dukungan dari ekosistem sekolah atau kepala sekolah, teman sejawat, murid, sarana dan prasarana? Iya, jadi alhamdulillah di sekolah kami ini, karena kami sudah mengikuti beberapa program yang diluncurkan oleh Kemendikbud, baik dari sekolah somasi, sekolah rujukan, dan mudah-mudahan kami kelak juga bisa menjadi salah satu sekolah penggerak. Jadi memang dukungan dari Bapak Kepala Sekolah sebagai pengambil kebijakan sangat luar biasa, termasuk dengan teman-teman sejawat. Kami saling berbagi, saling sharing pengalaman. Kemudian mereka juga mendukung apa yang kami lakukan selama mengikuti pendidikan ini yang memang waktunya sangat banyak menyita waktu kami. Kemudian termasuk siswa yang juga sangat luar biasa, dan yang tak kalah pentingnya sarana sekolah yang sangat mendukung dalam kegiatan pendidikan guru penggerak ini. Ya, terima kasih banyak Bu. Ini adalah instrumen review proses pembelajaran bulan ke-1. Nah, kita pindah ke instrumen kedua, yaitu instrumen tantangan belajar daring. Ya. Nah, di sini Ibu nanti memberikan juga responnya. Ada beberapa pertanyaan ini. Jadi kita mulai dari pertanyaan pertama. Apakah pembelajaran daring melalui LMS berjalan lancar? Ya, alhamdulillah lancar. Jadi tidak ada masalah ya? Iya, Karena wifi juga di sekolahnya Bu mungkin tersedia pun. tersedia. Oke, yang kedua, hambatan apa yang terjadi selama pembelajaran daring? Ya, jadi kalau hambatannya jelas biasa juga ada kendala, misalnya jaringan biasa tiba-tiba terputus, kemudian cuaca yang tidak mendukung. Biasa kalau kita lagi ada diskusi atau ruang kolaborasi, tiba-tiba hujan turun, petir, akhirnya jaringan juga biasa terganggu, kita susah mengakses informasi yang disampaikan oleh fasilitator maupun instruktur. Kemudian juga kami terkendala juga biasa membagi waktu antara tugas kami di sekolah dengan tugas-tugas yang diberikan selama mengikuti pendidikan guru penggerak ini, karena memang tugasnya lumayan sangat banyak dan menyita waktu dan pemikiran kami. Ya, itu. Terima kasih banyak Bu. Kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Bagaimana solusi saudara CGP untuk mengatasi hambatan yang terjadi tersebut? Ya, alhamdulillah, karena seperti tadi saya sampaikan bahwa dukungan sarana dan prasarana itu sangat menentukan sekali dalam mengikuti pendidikan ini. Makanya di sekolah ini kami disediakan wifi sekolah
Jadi ketika ada pembelajaran kita bisa mengikuti di sekolah dan di rumah juga. Saya juga sudah memasang wifi supaya memudahkan saya untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. Jadi biar belajarnya sampai malam itu tidak ada lagi kendala jaringan, meskipun mungkin kadang-kadang itu bisa terputus. Kemudian untuk masalah membagi tugas antara pendidikan yang kami lakukan sekarang dengan tugas yang ada di sekolah, itu kami komunikasikan baik dengan kepala sekolah maupun dengan teman-teman guru lainnya untuk membantu kami selama mengikuti pendidikan ini. Oke, kita lanjut ke pertanyaan keempat. Bagaimana rencana saudara CGP untuk mengantisipasi hambatan pembelajaran daring selanjutnya jika ada? Iya, jadi kalau misalnya ada hambatan lagi, seperti saya sampaikan, insya Allah kita komunikasikan lebih lanjut dengan Bapak Kepala Sekolah supaya bisa kita meminimalisir hambatan yang terjadi selama mengikuti program pendidikan bergerak ini. Ya. Kita lanjut yang pertanyaan terakhir untuk instrumen kedua ini. Hal-hal apa yang saudara CGP ingin ketahui lebih lanjut tentang pembelajaran dalam LMS? Ya, jadi banyak hal yang ingin saya ketahui. Yang pertama tentang materi-materi yang sangat mendukung peran kami, bagaimana kita bisa mengembangkan diri maupun komunitas guru lainnya, termasuk siswa kita, agar apa yang kita sampaikan kepada siswa itu betul-betul mereka pahami, dan siswa juga dapat melakukan pembelajaran itu yang menyenangkan dan bermakna bagi mereka. Oke, Bu Hidra, kita pindah ke instrumen ketiga. Pertanyaan seputar refleksi penerapan perubahan kelas sesuai pemikiran Ki Hajar Dewantara. Di sini juga ada beberapa pertanyaan, Ibu Hidra. Ya, kita mengawali dengan pertanyaan yang pertama. Harapan dan kekhawatiran. Apa saja kekhawatiran yang Ibu CGP resahkan sebelum mengikuti PPGP secara daring? Ya, yang pertama yang menjadi kekhawatiran saya setelah saya mengikuti Lokakarya 0 perdana, saya tahu bahwa ternyata pendidikan yang harus kami lakukan itu selama 9 bulan, kurang lebih seperti itu. Dan ini memang membutuhkan waktu, konsentrasi full, kemudian bagaimana kita bisa mengatur jadwal antara tugas kita di sekolah dengan tugas-tugas yang diberikan selama mengikuti pendidikan guru penggerak ini. Jadi itu yang sangat meresahkan saya, apakah saya bisa membagi waktu saya, sementara di sekolah juga saya mendampingi Bapak Kepala Sekolah sebagai wakil kepala sekolah bidang kurikulum yang memang tugasnya sangat banyak sekali. Ya, makanya itu yang menjadi keresahan dan kekhawatiran saya. Ya. Kemudian karena itu adalah kekhawatiran, misalnya apa yang terjadi setelah mengikuti PPGP secara daring? Iya, jadi yang kekhawatiran itu alhamdulillah bisa saya minimalisir, sekalipun mungkin saya tetap menjalin komunikasi antara ibu pendamping dengan fasilitator yang juga sangat mendukung dan mengetahui kesibukan kami di luar dari kegiatan yang sedang kami lakukan ini sebagai guru penggerak. Jadi ketika ada tugas-tugas, tetap kita jalin komunikasi agar tugas itu bisa juga kita kirim secara tepat waktu, tidak sampai waktunya terlewat karena akan semakin banyak lagi tugas yang akan diberikan selama pendidikan ini. Ya. Saya melihat ini pertanyaan B dan C ini sama, maka saya langsung ke bagian D ya. Apa saja harapan yang Ibu Hidra sebagai CGP impikan sebelum mengikuti PPGP secara daring? Ya, jadi sebelum mengikuti pendidikan ini secara daring, harapan saya bahwa apa yang saya peroleh nantinya itu benar-benar bisa saya manfaatkan, kemudian saya gunakan berbagi dengan guru yang lain. Terlebih lagi bagaimana saya bisa mengembangkan anak-anak didik saya agar menjadi anak-anak yang mandiri, kreatif, yang inovatif, dan mereka juga merasa senang dengan apa yang saya berikan kepada mereka. Ya. Oke, Bu Hidra, kita lanjut di bagian ini. Apa harapan-harapan tersebut sudah terwujud setelah pembelajaran 1 bulan ini? Iya. Ada harapan baru yang Ibu
Hidra harapkan untuk pembelajaran 1 bulan ke depan? Ya, saya berharap bahwa setelah saya 1 bulan ini saya menerima materi yang sangat luar biasa, menyentuh hati nurani saya terdalam, bahwa memang kita sebagai guru itu, menjadi guru itu bukan sekedar kita menyelesaikan tugas yang diberikan kepada kita, sekedar mengajar, mentransfer ilmu kepada siswa, tapi yang paling penting adalah bagaimana kita menanamkan nilai-nilai karakter kepada peserta didik kita, menjadi teladan bagi mereka, karena sikap laku kita itu akan selalu dicontoh, dan apapun yang kita berikan kepada mereka itu kami harapkan bahwa suatu saat itu menjadi kenangan yang terindah untuk mereka. Sekali, sebagai harapannya. Iya. Kemudian ini ada di pertanyaan kedua ini, dukungan dari kepala sekolah terhadap penerapan perubahan kelas sesuai pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sebagai TGP, apakah dukungan kepala sekolah ini ada? Sangat mendukung sekali. Jadi malah Bapak Kepala Sekolah itu selalu memotivasi kami, malah sampai-sampai dia menginginkan supaya kami yang terlibat di dalam pendidikan guru penggerak ini punya asisten pribadi supaya bisa membagi tugas antara tugas mengajar kami dengan tugas kami di guru penggerak, karena demikian besarnya dukungan beliau kepada kami di guru penggerak. Ya. Kemudian yang ketiga ini implementasi perubahan di ruang kelas sesuai pemikiran Ki Hajar Dewantara. Berdasarkan pembelajaran mengenai filosofi pendidikan yang sudah Ibu Hidra lakukan atau pelajari, apa perubahan yang Ibu lakukan di ruang kelas agar selaras dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Ya. Jadi untuk kegiatan di kelas, setelah saya mengikuti materi filosofi Ki Hajar Dewantara, jadi saya sudah menerapkan, termasuk mulai dari membuat kesepakatan kelas, ya, jadi siswa secara mandiri menyusun apa yang akan mereka sepakati dalam rangka supaya mereka juga bahwa ini adalah kesepakatan yang kami buat, dan juga kami harus mematuhi apa kesepakatan tersebut. Itu yang pertama. Kemudian jadi tidak ada tekanan dari guru bahwa guru yang menentukan apa yang menjadi pilihan bagi mereka. Kemudian yang kedua, saya juga pembelajaran yang saya lakukan itu berpusat kepada murid. Jadi murid yang melaksanakan, saya hanya memfasilitasi dan mengarahkan apa yang harus mereka lakukan. Kemudian yang tak kalah pentingnya, di akhir sesi saya mengadakan refleksi untuk mengetahui apa kelebihan dan kelemahan dari kegiatan pembelajaran yang sudah saya lakukan, yang dengan kegiatan refleksi ini menjadikan siswa termotivasi untuk menyampaikan gagasan-gagasan dan pemikiran mereka terkait dengan pembelajaran yang sudah saya lakukan di kelas. Terus apa saja pembelajaran yang Ibu Hidra lakukan atau dapatkan sehingga perubahan tersebut bisa dilakukan? Ya, jadi saya mengajak siswanya. Jadi ketika misalnya materi pembelajaran saya berikan, itu saya menerapkan konsep dari Bapak Ki Hajar Dewantara bahwa anak itu belajar sesuai dengan kodrat alam dan kodrat samania, sesuai dengan minat dan bakat yang ada dalam dirinya. Itu yang saya kembangkan. Sebagai contoh, saya memberikan tugas misalnya materi pernikahan. Di materi pernikahan ini saya menyampaikan kepada anak, jadi nak, silakan kalian membuat tugas yang berkaitan dengan materi ini sesuai dengan minat dan bakatmu. Kalau kamu mahir ceramah, maka sampaikan materi ini dalam bentuk ceramah. Kalau kamu hebat dalam membuat video pembelajaran, silakan buat dalam bentuk video. Dan alhamdulillah saya sudah mendapatkan hasilnya. Dan siswa sangat senang dan termotivasi untuk belajar hal-hal yang belum mereka ketahui lewat apa yang sudah saya ajarkan kepada anak-anak saya di kelas. Oke, masih kita lanjut ini. Bagaimana respon peserta didik Ibu Hidra atas perubahan yang dilakukan? Karena selama ini mungkin ataukah memang Ibu Hidra sejak jadi guru sudah melakukan itu? Ya, jadi memang karena terkait dengan pengalaman sebelum saya menjadi guru, jadi pengalaman itulah yang kemudian saya implementasikan di dalam pembelajaran saya.
bahwa sebagai guru saya tidak boleh otoriter menyampaikan kepada siswa apa yang harus mereka lakukan, tetapi saya juga harus meminta pendapat mereka namun tidak keluar dari konteks materi yang akan saya berikan. Maksudnya seperti itu. Jadi anak-anak juga akan merasa senang, merasa bahagia, merasa tidak tertekan ketika saya memberikan tugas kepada mereka, baik tugas yang sifatnya mandiri maupun tugas secara kelompok atau tim. Bagaimana, karena ibu ketika kita melihat siswa kita responnya sangat bagus, apakah ada respon yang lebih yang kita lihat? Iya. Jadi saya setelah melihat respon dari positif dari siswa saya merasa sangat senang karena lewat dari apa yang mereka sampaikan kepada saya semakin termotivasi untuk belajar lagi hal-hal yang baru agar siswa saya juga dapat melihat dan mencontoh dari apa yang saya sudah lakukan. Guru saya saja termotivasi untuk belajar, sedangkan apalagi kami siswa yang masih muda harus lebih motivasinya lebih tinggi dari guru kami. Itu yang ingin saya berikan kepada mereka. Jadi hal-hal yang sudah baik dari perubahan itu sudah terlihat dari respon siswa dan respon guru. Iya, sudah terlihat karena yang paling terlihat itu anak-anak itu saya ajak untuk bagaimana mereka berani mengungkapkan pendapatnya, sekalipun mungkin masih terbata-bata atau mungkin ada yang salah, tapi saya beritahu bahwa keberanian itu adalah kunci bagi mereka untuk bisa meraih kesuksesan. Jadi jangan takut untuk mengungkapkan gagasan kita. Ya, itu yang saya tanamkan kepada mereka. Ya, terus kan ketika kita lihat respon positifnya, tapi mungkin secara ketika kita refleksi lebih ke dalam lagi, pasti ada sedikit perlu kita perbaiki ke depannya. Kira-kira apakah itu ada? Iya. Jadi memang yang perlu kita perbaiki dari sekarang itu kita perlu merancang pembelajaran itu yang bermakna dan berpusat kepada peserta didik. Jadi mungkin karena selama ini kita terpaku dengan kurikulum 2013 yang memang kurikulum ini juga menuntut memang perubahan bahwa peserta didik yang melakukan kegiatan pembelajaran. Tetapi mungkin kalau ini bisa kita rancang, boleh jadi dia bisa menjadi sebuah kurikulum sekolah penggerak yang mungkin anak didik bergerak, guru juga bergerak, dan komunitas sekolah juga lainnya ikut tergerak untuk melakukan perubahan. Dan yang terakhir ini Bu Idra dari instrumen ketiga sebagai tindak lanjut perbaikan setelah pendampingan pendampingan nol ini, kira-kira ada rencana tindak lanjut yang terkait perubahan praktek pembelajaran di kelas sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Ya, jadi jelas saya akan selalu berpedoman pada semboyan Ki Hajar Dewantara, bagaimana kita sebagai guru bisa memberikan ingarso memberikan teladan di bagian depan bagi anak didik kita. Kemudian kedua, kita menjadi ingmadia mamekarso, di tengah kita memberikan bimbingan. Kemudian di belakang kita memberikan dorongan dan motivasi atau disebut dengan pemberi pendayaan. Ya, bagus sekali ya. Jadi yang terakhir ini untuk instrumen keempat, Ibu Idra dari pendampingan nol, ini tentang refleksi proses pendampingan. Nah, ada dua pertanyaan ini sebagai rencana tindak lanjut proses pendampingan, yaitu apa yang paling menarik dari Ibu Idra sebagai CB dapatkan setelah proses pendampingan nol hari ini? Apa yang membuat hal tersebut menarik ketika Ibu mengatakan dia menarik? Terima kasih. Hal yang menarik pertama, dan saya sangat bahagia sekali karena saya bisa berbagi dengan pendamping yang luar biasa. Dan saya ini sangat syukuri sekali, Bu, karena di sini saya menyadari bahwa kita bukan sekedar bahwa seorang pendamping dengan seorang calon CGP, tapi kita sharing sebagai sesama guru yang sama-sama punya keinginan untuk mengembangkan peserta didik kita menjadi anak-anak yang betul-betul berkualitas, menjadi anak-anak yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila, menjadikan mereka nanti menuju pembelajaran yang mereka belajar. Jadi saya transformasi pendidikan.
Ya, jadi itu, jadi memang sangat luar biasa. Saya bersyukur sekali dan mudah-mudahan insya Allah kita ke depan lagi bisa lagi menjalin komunikasi yang lebih baik lagi untuk pendampingan berikutnya. Insya Allah, terima Ya. kasih banyak. Kemudian yang kedua, apa yang sudah baik dan yang perlu diperbaiki dari pendampingan nol ini? Ya, jadi hal yang baik itu dari pendampingan ini pertama karena pendamping bukan cuma melibatkan CGP sendiri, tapi juga melibatkan komunitas warga sekolah lainnya, baik bapak kepala sekolah, teman sejawat, termasuk siswa. Dan ini mungkin yang perlu dikembangkan untuk kedepannya melalui pendampingan ke depan lagi. Jadi kita mengambil lagi guru-guru yang lain, teman-teman sejawat yang lain, supaya dengan sendirinya program ini bisa tersosialisasi kepada baik kepada teman guru maupun kepada staf tata usaha yang tergabung di komunitas sekolah. Ya. Terima kasih banyak Ibu Hidra sebagai calon guru penggerak memberikan responnya terhadap pendampingan nol ini. Insya Allah kita akan selalu bersama. Amin. Sampai 9 bulan ke depan. Amin. Nah, jadi karena harapannya juga walaupun di dalam petunjuk tidak melibatkan stakeholder, tetapi saya memikirkan bahwa langkah nikmatnya bukan hanya CGT yang Ya. merasakan pemikiran itu, tetapi kita awali dengan sosialisasi kepada stakeholder SMA Negeri 1 Wotobi, Ya. Kabupaten Konawe ini. Terima kasih Bu Hidra Ya. dengan waktunya. Mungkin kita jalan-jalan nanti melihat situasi potensi sekolahnya. Iya, silakan. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Bu atas kesempatannya datang di sekolah saya. Amin. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Li. Sama-sama. Kita ketemu, kita mengajak saya di depan tamannya laboratorium. Terima kasih banyak kesempatan ini. Saya menemui Bapak sebagai stakeholder sekolah yang mungkin menurut calon guru penggerak yang ada di sini bahwa Bapak sudah melakukan hal yang sama. Iya. Iya, alur Merdeka Belajar Iya. untuk siswa. Jadi saya meminta pendapatnya Bapak tentang kira-kira bagaimana pemikiran Ki Hajar Dewantara yang ada di sekolah ini. Apakah dia sudah bisa menjadi teladan, ngapso untuk Dodo ini maju kantor dia Duri Handayani. Duri Iya. Handayani. Nah, kemudian silahkan Bapak refleksi kira-kira apakah Bapak refleksi di dalam kelas atau di luar kelas. Silahkan Pak, Oke. berikan kami dukungannya Bapak. Ya, silahkan Pak. Terima kasih Bun. Saya sangat terinspirasi sekali dengan cara berpikir Ki Hajar Dewantara. Dari Ki Hajar saja, kalau saya terjemahkan kita harus belajar. Kalau saya terjemahkan dari Ki Hajarnya. Jadi pembelajaran yang dia terapkan Ki Hajar Dewantara pada zamannya itu sangat up to date dengan yang sekarang ini. Karena apa? Kalau saya pelajari, karena saya ada 2 referensi yang saya baca, referensi asing dengan referensi tentang Ki Hajar ini, Ki Hajar Dewantara. Yang salah satunya adalah anak ini harus diajar, dibimbing, dilatih sesuai dengan bakatnya. Nah, apa yang saya maksud dengan bakat? Maksudnya begini, saya sebagai mata pelajaran bahasa Inggris, saya tidak memaksakan anak ini harus dia pintar bahasa Inggris, karena mungkin dia di intelijensi linguistiknya kurang. Maka saya bimbing, kalau kamu pintar di olahraga, kembangkan olahraga. Namanya kinesthetic intelligence. Kalau kamu pintar di musik, kamu kembangkan musikmu. Namanya musical intelligence. Tetapi kalau kamu pintar di matematika, logis matematis, kembangkan juga. Karena itu sesuai dengan apa yang pendapatnya Ki Hajar ini, kalau saya matchingkan dengan pendapatnya Howard Gardner yang ditulis dalam kepribadian siswa, kreativitas keberbakatan siswa, dia katakan begini, bahwa manusia itu, siswa-siswa itu lahir tidak membawa bakat, derapan kompetensi. Dan cocok sekali dengan apa yang diterapkan oleh Ki Hajar Dewantara. Salah satunya adalah tadi saya katakan bahwa
murid itu memiliki linguistic intelligence, kemudian logis matematis intelligence, kemudian spatial intelligence, yaitu dia spasial ini seperti arsitek. Dia tidak perlu mau belajar tentang matematik, tentang olahraga, tapi di arsiteknya dia bagus. Ya. Di musical intelligence dia musiknya bagus. Maka banyak para musician itu mungkin matematika tidak tahu, dia kurang. Bukan tidak, tetapi kurang di matematika, tapi dia ahli di music. Ya, sama juga dengan orang yang memiliki interpersonal intelligence. Dia memiliki komunikasi yang bagus dengan orang lain, bukan hanya dia pentingkan egonya sendiri, tetapi dia mementingkan kehidupan komunitas yang bagus. Ini yang menginspirasi saya, Pak Bu, sehingga saya sangat tertarik dengan apa yang diterapkan dengan pembelajaran menurut versi Ki Hajar Dewantara. Terima kasih. Terus bagaimana kita melihat di sekolah ini, apakah teman-teman atau kondisi sekolah sudah berapa kemajuan dalam memanfaatkan ini pemikiran Ki Hajar Dewantara? Spesifikasinya apakah yang calon guru penggerak ini Bu atau secara umum? Secara umum. Ini secara jujur Bu ya. Kalau yang begini Pak, secara positif ya Pak, positifnya. Ya, keteladanan kan teman-teman mungkin dia sudah memperlihatkan keteladanannya, mungkin kedisiplinannya, ya, tanggung jawabnya pada perannya. Nah, kemudian apakah ilmu-ilmunya itu dia biasa dia terapkan sebagai kolaborasinya, dan yang terakhir apakah dia selalu mensupport teman-temannya di dalam sebuah pemikiran yang maju. Silakan. Oke, saya lihat semua teman-teman Dewan Guru yang ada di sini sudah menjalankan secara konsisten dan sistematis apa yang sudah diinspirasikan oleh Ki Hajar Dewantara. Umpamanya tadi mengatakan mengenai mengajarkan keteladanan. Keteladanan ini kan kalau guru umpamanya kalau dia bilang, jangan kau datang terlambat, gurunya harus cepat datang. Ini keteladanan. Ya. Jangan kamu guru dia katakan belajar, tapi gurunya tidak belajar, dia bilang sama muridnya. Semua apa yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara ini sudah diterapkan, saya ulangi lagi, konsisten dan sistematis di sekolah ini. Karena ini kan sekolah besar ya Pak? Iya, 1.300 kalau tidak salah muridnya. Jadi Pak, hanya itu mungkin yang kita lakukan dialog, karena ini adalah pendampingan nol. Kita hanya memberikan pendapat di materi-materinya Ki Hajar Dewantara. Jadi nanti ke depan Pak, semoga Bapak tidak terganggu. Alhamdulillah tidak pernah saya terasa terganggu. Bisa memberikan lagi kami kontribusi masukan bahwa potensi sekolah ini memang luar biasa. Terima kasih banyak Pak. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.